Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, dan malam guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Dan yang baper jadi tambah baper ya guys. Kita udah nyampe bab 30 nih guys. Pada bab ini, Ane diajak Mbak Salwa menginap di rumah Tahfiz. Apakah Abi akan mengizinkan Ane untuk menginap di rumah Tahfiznya? Dan apa yang akan terjadi jika Abi mengizinkannya? Jom, kita cari tahu sama-sama guys. Perdebatan Tasya dengan Tante Widya tak kunjung usai. Selagi Tasya nggak mendapatkan apa yang ia inginkan, ia akan terus saja menyalahkan sang mama. Tante Widya pun merasa risih dengan ocehan Tasya, yang terus saja merengek, seperti anak kecil, yang sedang minta dibelikan jajan oleh mamanya. Waktu berganti, malam pun datang. Saat makan malam, hanya tinggal Om Ridwan dengan Tante Widya. Sedangkan Tasya, ia mengurung diri, karena batal melakukan photoshoot sore tadi. Sepasang suami istri itu saling diam. Om Ridwan masih kesal dengan sikap istri dan anaknya. Sehingga Tante Widya juga merasa enggan berbicara dengan sang suami. Karena selama ini, Om Ridwan selalu mengalah, demi kebaikan rumah tangganya. Tapi kali ini, Om Ridwan sengaja menunggu permintaan maaf dari istri dan anaknya. Gimana mau ngomong, dia aja cuek begitu. Gak biasanya dia mendiamkanku begini lama. Kalau aku yang ngomong duluan, gengsi dong. Yang ada malah dipikirnya aku kalah. Duh, ngomong dong Pah, monolog Tante Widya. Mbak Sari, nanti jangan lupa buatkan jus saya, ucap Om Ridwan, sambil membersihkan sisa makanan di bibirnya dengan sapu tangan. Lalu berdiri, dan beranjak pergi meninggalkan Tante Widya, yang masih sibuk dengan makanannya. Yah, main pergi ninggalin gitu aja, bukannya ngomong apa gitu, racau Tante Widya dalam batinnya, sambil melongo, melihat Om Ridwan beranjak lebih dulu. Tante Widya cepat-cepat mengakhiri makannya. Lalu ikut duduk mendampingi Om Ridwan. Cukup lama kebisuan kembali menyertai mereka. Tak lama Om Ridwan kembali beranjak dari duduknya. Tante Widya melakukan hal yang sama setelah beberapa menit, dan mencari di mana suaminya. Ada sesuatu yang ingin diucapkannya. Lalu ia berjalan mengendap-endap, mencari di mana keberadaan sang suami. Ia menyusuri setiap sudut ruangan dengan matanya yang jeli. Namun gak juga menemukannya. Betapa terkejutnya Tante Widya, saat sedang mengendap, sambil berjalan mundur, tiba-tiba bokongnya menyentuh sesuatu yang membuatnya histeris. Ah, jerit Tante Widya dan Om Ridwan bersamaan. Mama, apaan sih, orang masih mau rukuk main tabrak-tabrak aja. Untung aja Papa nggak nyungsep, omel Om Ridwan yang nggak jadi meneruskan sholatnya. Mana Mama tahu, lagian, Papa ngapain coba sholat di depan pintu gini? Memangnya nggak bisa lebih majuan dikit ke depan sana? Keluh Tante Widya sambil menunjuk tempat yang dimaksud.
Akhirnya Om Ridwan menunda sholatnya, dan mengulangnya setelah emosinya stabil kembali. Sementara Tante Widya mendatangi kamar Tasya, dan mencoba membujuk Tasya, agar nggak marah lagi padanya. "Sya, Mama masuk ya," ucap Tante Widya dari balik pintu kayu itu. Tasya hanya diam tak bergeming sedikit pun. Meskipun tanpa izin Tasya, Tante Widya nyelonong masuk, lalu duduk di atas tempat tidur di samping Tasya, yang bahkan gak ngeliat mamanya meski sesaat. "Maafin Mama, Mama janji akan membujuk Papa, agar Ane kembali lagi ke rumah ini. Itu kan yang kamu mau," ungkap Tante Widya. Tasya yang sedang telungkup sambil memainkan handphonenya, langsung duduk dengan melipat kedua kakinya. "Apa Mama yakin dia akan kembali ke rumah ini lagi?" tanya Tasya ragu, jika Ane mau kembali ke rumah mereka. "Ya nggak ada salahnya juga mencoba. Siapa tahu Ane mau." Meskipun dia mau kembali ke sini, apa dia juga masih mau menutupi semuanya dari Papa? "Aku nggak yakin Ma, bahkan di mana dia saat ini pun kita nggak tahu." "Kamu sudah tanya sama temannya nih? Nisa Ma?" lanjut Tasya meneruskan ucapan Tante Widya. "Ah iya, Nisa, kamu sudah menanyakannya?" "Sudah, tapi Nisa sendiri juga baru tahu dari aku, jika Ane kabur dari rumah." "Maksud kamu, Ane nggak menceritakan pada Nisa?" selidik Tante Widya, dibalas anggukan pelan oleh Tasya. "Mungkin dia punya teman yang lain selain Nisa." Mama tahu kan gimana Ane. Dia nggak punya banyak teman selain Nisa. Jadi nggak mungkinlah dia ke rumah orang lain." "Lalu kemana dong? Tuh anak nyusahin mulu," geram Tante Widya. "Sudahlah Ma, pokoknya Tasya nggak mau gagal. Perjuanganku udah setengah perjalanan. Bahkan job-job kecil juga udah mulai berdatangan. Aku nggak akan meninggalkan dunia impianku, apapun resikonya," tandas Tasya pasti. Tante Widya hanya diam melihat kegigihan Tasya mempertahankan impiannya. Sambil menghela nafas berat, Tante Widya pun meninggalkan kamar Tasya tanpa kata-kata. Ane terlihat sedikit sibuk, membantu Bu Saidah di rumah singgah. Pelan-pelan Bu Saidah menjelaskan pada Ane tugas-tugas, bagian yang dikerjakan para staf pembantu Bu Saidah. Karena Ane belum yakin seutuhnya, untuk mengelola rumah singgah itu. Bu Saidah pun belum mengenalkannya pada semua penghuni rumah singgah atas permintaan Ane. "Bu, saya izin sebentar mau ke minimarket, ada yang ingin saya beli," pamit Ane pada Bu Saidah. "Ya sudah, hati-hati. Atau mau dianterin?" tawar Bu Saidah. "Gak usah Bu, saya sendiri aja. Lagian, tempatnya juga nggak jauh dari sini kan," tolak Ane. Bu Saidah pun membiarkan Ane pergi seorang diri. Saat Ane berjalan melewati sebuah lorong, terdengar dua orang staf yang sedang membicarakan dirinya.
Sebenarnya siapa sih Mbak itu? Sepertinya Bu Saidah memperlakukannya dengan sangat istimewa, ucap salah seorang staf. Iya ya, tapi, sudahlah, itu bukan urusan kita. Yang penting, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik. Lagi pula, Mbak itu nggak mengganggu ataupun merugikan kita kan, sahut staf lainnya. Anne mengulas senyum manis pada dua orang staf tersebut, sambil terus melangkahkan kakinya. Anne ke kamarnya sejenak, untuk mengambil tas dan dompetnya sebelum pergi ke minimarket. Sesampainya di minimarket, sekelebat Anne melihat seseorang yang pernah ia kenal. Kemudian Anne pun mengikutinya dari belakang, sampai Anne merasa benar-benar yakin, jika dirinya mengenal orang tersebut. Anne pun menegurnya. Mbak Salwa, sapa Anne dengan senyum ramah. Perempuan itu pun memutar tubuhnya, dan melihat orang yang telah memanggil namanya. Mbak Anne, sama siapa? Tanya Mbak Salwa. Sendiri Mbak, panggil Anne aja. Mbak Salwa apa kabar? Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah Mbak sehat. Abi sehat? Tanya Anne teringat dengan Abi. Alhamdulillah beliau sehat. Kapan-kapan main dong ke pondok, ucap Mbak Salwa. Insya Allah Mbak, memangnya boleh saya main ke sana? Mbak Salwa tertawa kecil mendengar pertanyaan Anne. Ya bolehlah, Mbak tunggu loh. Bagaimana kalau sekarang, ajak Mbak Salwa. Sekarang? Iya sekarang. Kebetulan, malam ini akan ada beberapa santri yang mau setoran hafalannya 30 juz. Masya Allah Mbak, 30 juz, decak Anne kagum luar biasa pada santri tersebut. Antusiasnya naik seketika ingin melihat momen yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut bersama Mbak Salwa ke rumah tahfiz Abi. Anne pun tak lupa memberi kabar pada Bu Saidah, jika ia menginap di rumah tahfiz malam ini. Assalamualaikum Bu. Anne izin gak pulang malam ini. Anne ingin melihat santri yang setoran hafalan 30 juz. Jadi Anne dengan Mbak Salwa nginap di rumah tahfiz Al-Hidayah, pamit Anne pada Bu Saidah melalui telepon. Waalaikumsalam. Iya Nek, yang penting kamu jaga diri. Hati-hati ya. Sampaikan salam ibu pada Ustadz Ibrahim. Ibu kenal dengan Abi? Tanya Anne. Ya kenal dong. Ustadz Ibrahim itu sering ngisi pengajian untuk anak-anak di sini, terang Bu Saidah. Benarkah? Ya Allah Bu. Ternyata dunia ini kecil ya. Kalau begitu Anne izin ya Bu, ucap Anne sambil tertawa kecil, dan kembali mematikan handphonenya, lalu memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kenapa senyum begitu? Telisik Mbak Salwa. Ternyata ibu aku kenal baik dengan Abi Mbak. Aku nggak ngangka banget. Bukannya kamu. Oh, ini ibu angkat aku Mbak. Bu Saidah, jelas Anne. Mbak Salwa pun mengangguk. Keduanya kini telah kembali ke rumah tahfiz, setelah membeli beberapa barang yang mereka cari. Begitu masuk ke bagian pantry, Mbak Salwa meletakkan beberapa barang bawaannya, ia langsung mengajak Anne bertemu dengan Abi. Betapa bahagianya Abi melihat Anne ada di rumah tahfiznya.
Bi, ini aneh. Dia ingin melihat acara nanti malam. Jadi saya mengajaknya untuk nginap malam ini di sini. Boleh kan? Tanya Mbak Salwa meminta izin pada Abi. Assalamualaikum, Abi. Sapa aneh. Waalaikumsalam. Siapapun yang mau datang dan nginap di sini, Abi nggak pernah melarangnya. Malah Abi sangat senang. Terima kasih Bi. Abi juga dapat titipan salam dari Bu Saidah, pimpinan rumah singgah yang ada di Jalan Dahlia. Beliau ibu angkat saya, ungkap aneh. Hati Abi pun semakin yakin untuk mengenalkan Hafiz pada Aneh, dan berharap mereka berjodoh. Jika dengan Salwa, Hafiz menolak. Mungkin dengan Aneh yang lebih lemah lembut, Hafiz akan mau. Nanti malam aku akan membicarakannya dengan Hafiz. Akan aku tunjukkan jodoh yang aku pilihkan untuknya, monolog Abi sambil tersenyum sumringah. Bagaimana kelanjutannya guys? Apakah Abi akan mengenalkan Aneh pada anak semata wayangnya? Dan bagaimana dengan Mbak Salwa ya guys? Jom, kita selidiki pada bab berikutnya di Yurihan Author Channel guys. Channel yang menayangkan novel romantis bernuansa islami dari Mbak Hana Devi tentunya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong, dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.